Nando Devo, Nando Devo, gila, ini anime belum tamat. Gue udah bikin first impression gue, dan gue mesti bikin video ini. Gue mesti ngomong masalah ini, bahwa ini anime bahaya. Orb atau Chiku adalah anime yang menurut gua lu bakal benar-benar lewat banget sih. Sayang banget dan merugi banget kalau lu lewatkan, kalau lu pada belum nonton. Kalau lu pada masih nggak percaya sama gua, lu percayalah sama teman-teman lu yang mungkin di tongkrongan lu masih bisa berpikir dengan baik. Please tonton, please dengerin gua, please cobain. Lu apa ya, nikmati anime ini dan lu akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kali ini gua akan ngomongin apa ya, Act 3 ya. Karena kita udah masuk Act 1, Act 2 dan Act 3 di first impression. Gua ngomongin Act 1, Act 2, ini Act 3. Gue gak tahu apakah Act 3 akan selesai apa enggak. Yang pasti, wah gila, ini anime kacau sih, kacau. Orb adalah anime tentang... Nah, lu pada nggak mau kena spoiler kan? Jadi ya lu stop video ini, lu tonton dulu 1 episode, 2 episode, atau sampai episode yang sekarang, dan ikutin pembahasan gue. Dan mungkin kita akan bisa apa ya, merasakan bersama gitu, nge-experience bersama kemerindingan ini gitu, keluar biasaan ini, sensasi yang udah lama nggak gue rasain dengan menonton anime. Dan ini bener-bener sesuatu yang luar biasa banget, dan gue pengen bagiin banget ke kalian. Dan sekali lagi, please nonton. Oke, spoiler alert selesai. Gue akan bahas Chiku atau Orb on the Movement of the Earth adalah anime tentang sejarah bagaimana perjuangan heliosentris bisa menggantikan geosentris, tapi dibawakan dengan anime. Ini adalah hal-hal yang bisa lu dapetin dari baca buku-buku apa pengetahuan umum gitu loh, terus atau yang apa sih, buku-buku tokoh-tokoh sejarah gitu, Galileo Galilei, terus Thomas Alva Edison dan lain-lain. Ada tuh dulu bukunya tuh, gue punya tuh, cuman gue lupa sampai sekarang judulnya. Penemu Dunia ya kalau nggak salah. Vibe-nya kayak gitu. Ini anime bener-bener digambarkan dengan sangat luar biasa. Animasinya tuh bukan animasi yang apa ya, gimana ya, ini anime ngobrol doang. Ini anime ngobrol doang, tapi lu bedain ya, ngobrol di Tensura ya, itu ngobrol yang gue nggak ngerti sama lu pada yang ngebelain Tensura ya. Gue bener-bener gak tau lah, itu terserah lah. Bener, serius, gue kayak ya udahlah terserah lah itu anime mau kemana beneran. Tapi ini juga ngobrol, tapi mereka bisa membangun sebuah dialog dan juga seiyunya tentu ya, dan pendirektorannya itu bagus banget. Sehingga ini anime adalah anime ngantuk, anime dialog doang. Fight scene-nya paling cuma 5 detik per anime, tapi tetap nggak dilakukan dengan malas. Seriusan. Pertama ngomongin style dulu ya. Style-nya kayak sederhana banget gitu, nggak yang lebay, nggak yang armor, nggak yang apa ya, mesti seksi, bagus, cowok ikemen atau cewek yang anime spek banget yang pengen semua wibu peluk, sayang, dan jadikan istri, tapi tidak mungkin. Ya, ini anime yang benar-benar ngegambarin manusia, yang manusia pada era itu gimana, tapi dengan style Jepang anime. Tapi surprisingly penganimasiannya itu nggak males loh. Nggak yang kayak cuman orang dialog, terus balik lagi, terus duduk, terus mulutnya gerak doang. Nggak loh, banyak banget hal-hal yang sederhana digambarkan dengan tiba-tiba 360, tiba-tiba ada detail orang nulis, tiba-tiba ada detail apa pemandangan, lapangan, dan lain-lain. Itu yang menurut gue menjadi bonus gitu loh. Kalau gue tuh bilangnya kecupan kasih sayang director dan animatornya gitu, untuk membuat kita, walaupun ini dia yakin dialog-dialognya nggak ngebosanin, mereka tetap berusaha untuk menjaga pace-nya itu pas dengan visual animasi yang nggak membosankan. Dan hidangan paling istimewanya, main dish-nya dari ini semua adalah ceritanya, plotnya. Sumpah gue nggak nyangka akan masuk Arc 3. Gue pikir Arc 1 udah yang bikin kita gitu. Jadi hanya kita tuh sama kayak si siapa, Noak. Aduh lupa namanya siapa tuh, ya itulah si Kenzumi Tenzo ya kalau nggak salah. Sorry lupa lagi gue. Jadi intinya karakter utama kita selesai ya. Mentong, terus masuk ke arc 2. Wah, ini panjang nih berepisode-episode. Gue pikir ya di sini. Jadi itu arc pertama emang buat pengenalan bahwa ya pengorbanannya sebesar ini, bahkan sampai karakter utama tuh harus meninggoy gitu. Terus tiba-tiba gue ikutin sampai arc mereka blunder dan berusaha kabur. Gue pikir ya udah salah satu di antara mereka dikorbanin, dan ternyata what? Itu sumpah adegan dialognya, intensinya, bagaimana apa ya yang gue bilang itu loh, adegannya kayak adegan menginterogasi di Inglourious Bastard. Kalau lo pada udah tonton buruan yang orang Perancis, petani Perancis diinin sama SS Nazi itu, di situ di dialognya bener-bener kayak seintens itu. Kayak lihat siapa yang nyerah, siapa yang akan give up. Ternyata yang bakal give up dan nyerah adalah si yang tadinya mengajarkan, yang tadinya paling emotionless, ternyata dia malah jadi gagal. Dia mengulang apa yang terjadi sama karakter utama di arc 1, yaitu tiba-tiba dia menjadi apa ya, emosional. Dia menjadi manusia yang tidak lagi kaku sama misi kehidupannya, tapi menjadi manusia yang seutuhnya, yang juga punya flaw
wow, yaitu nggak tega ngelihat temennya hancur. Padahal kita lihat sikap dia sama temennya yang lebih tepatnya mungkin kayak bawahannya, bahkan jatuhnya jadi kayak maaf ya slave gitu, tapi dia malah jadi peduli sama dia dan malah ngorbanin dirinya untuk melindungi si, ya walaupun nggak melindungi amat, tapi lebih kepada nggak tega aja ngelihat dia kesiksa. Dan ditambah adegan si si temennya itu yang tiba-tiba ke tower ilmu pengetahuan dan ngomongin tentang ilmu pengetahuan, dialog mereka tentang, lu yakin lu bener, selama ini lu nggak pernah ada yang mengkritisi loh, jangan-jangan kebutaan lu terhadap kebenaran menjadikan kebenaran itu tidak bisa terlihat. Wah, gila. Dia cuman orang bego, cuman petarung yang baru belajar dikit gitu. Ya mungkin gue gak ngerti, bukan tempat gue, tapi kayaknya lu selama ini gak pernah tukar pikiran, dan ketika pikiran itu tidak pernah ditukar, maka pikiran itu akan mati. Anjay, man of science, man of science. Terus sumpah itu bener-bener gue nganga pas adegan gantung. Itu gue kayak cuman diem, gelap, cetek, udah disinari bintang-bintang, udah nggak ada dialog, nggak ada ini, suara angin sama suara kayu doang. Man, it's something. Itu menggigil gue kayak. Terus lebih menggigilnya lagi adalah ini yang ternyata ada trik lain gitu. Ada yang terselamatkan. Kan tadi kan udah kebakar semua tuh, udah ketemu semua buktinya dan segala macam. Ternyata ada satu hal yang menyelamatkan ini semua, yaitu adalah kebaikan yang ditiru sama si yang mata satu itu, yang ditiru sama si temennya itu yang jago pedang, untuk berbagi sama orang-orang miskin di kota gitu. Terus ternyata mereka bilang, kami adalah buku. Gak tahu ini ceritanya apa enggak sih, tapi kayak keren aja gitu. Kayak gimana gue bilang ya, kayak sangat-sangat mungkin terjadi gitu, dan luar biasa gitu penggambarannya, tragedinya gitu untuk sebuah ilmu pengetahuan. Dan akhirnya kita masuk arc 3. Arc 3 dimulai dengan lebih kompleks lagi dunia. Ternyata bukan lagi diam-diam bergerak, tapi udah frontal melawan. Ada kubu-kubu yang lain. Terus akhirnya kita dikenal sama Draka ya, Draka, sorry lupa bacanya. Terus tentang pengkhianatan. Terus ya biasalah, orang pinter, orang yang membaca, orang yang punya kemampuan untuk berpikir berbeda lah, yang spesial gitu, lahir ke dunia. Terus tiba-tiba gue tadinya tuh udah kayak penasaran nih, kayak wah gue pengen bahas nih arc 3 nih, episode 1 nya gue kayak tahan gue tunggu episode 2 karena gue penasaran gimana cara dia lepas dari tangkepan si Inquisitor kan. Terus tiba-tiba nonton episode 2, terus ada dialog di kereta gitu, kalau mereka juga ternyata beda keyakinan, beda cara pandang, dan mereka berdialog. Itu yang ingetin banget gue sama bagaimana serunya kita berfilsafat gitu. Mereka tuh lagi berfilosofi, mereka lagi adu argumen tentang what's their belief, apa yang mereka udah lalui dan apa dasar pemikirannya, reasoningnya bagaimana. Walaupun ada kocak kadang-kadang gitu kan, pakai koin, tapi ya kelihatan gitu diskusinya menarik banget. Lu nggak percaya ini, lu percaya ini, segala macem. Dan sampai akhirnya kita bertemu dengan Joleta. Anjir, di situ gue langsung bilang, oke, gue bikin video. Gila, gue merinding banget, man. Ini anime apaan gitu, yang seru banget, yang berantemnya ya cuma cerak-cerak doang, tapi misterinya, bagaimana mereka survive, gimana caranya, nggak tiba-tiba ada Deus Ex Machina yang akan menyelamatkan mereka, ada kekuatan magic dan lain-lain. Semuanya sangat masuk akal, urgensinya, ketiba-tibaan ada mereka, dan ini berlanjut gitu, nggak tiba-tiba arc yang baru juga. Ada masa lalu anak kecil yang kayaknya anak kecil ini nanti si itu ya, siapa sih teman-teman yang si anti ortodoks itu, anti inquisitor itu ya, gue gak tau lah. Tapi udah seru banget, udah penasaran gue ini mau mengarah kemana. Terus tiba-tiba ada karakter dari arc 2 masuk, yaitu Joleta. Gue gak tahu nih ntar bapak aja gimana sama dia. Wah, gue gak mau baca manganya. Ini biarkan animenya sampai tuntas, please. Jangan ada kepotong season, please. Gue gak tahu deh, tapi dia seru banget. Oh iya, dan openingnya, gue udah lama banget gak dapetin sensasi opening yang berbeda-beda di tiap arc-nya. Di sini dapat banget. Dan gue tuh sangat nyentuh banget pas gue sadar bahwa lagunya ini tuh banyak suara angin, tau gak sih? Kayak tiba-tiba yang pas begini tuh ada suara angin. Itu kayak merinding banget. Terus gimana pengadeganan si mata satu ya, yang kalau di arc 2 openingnya itu kayak dia ngeliat dunia dan kamera kesini. Sekarang dia ngeliat dunia, kamera kesini, tapi di sini ada tali. Anjir. Kok bisa? Aduh, sekeren ini, sepoetik ini, seromantis ini, semenyenangkan ini. Dan gue yakin lo pada wibu-wibu baru pasti akan bilang, bosen bang, gak ada animenya, gak ada berantemnya, gak ada perubahannya. Ya iya, gak apa-apa. Tapi saran gue buat lo pada yang udah gede mungkin ya, yang udah seumuran gue, yang emang udah pengen nyobain sensasi yang berbeda dari tiap anime gitu ya, ini anime worth it banget sih, ditungguin tiap minggunya. Gue sangat-sangat penasaran banget ini anime endingnya gimana. Gue gak mau baca manganya, please, gak usah di spoiler, please. Dan gimana buat kalian yang ngikutin bareng gue? Apakah kalian merasakan kemerindingan yang sama gitu? Hal-hal unik, hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang membuat ini lebih bahagia, dan tema besarnya yang gak luntur, sebuah kesempurnaan dari kesederhanaan. Itulah Ci.
bagaimana mereka juga menginterpretasikan Ci bukan hanya sebagai bulat, tapi juga kadang Ci ancaman, aduh, atau Ci truth. Udah, ntar gue makin menggila sendiri mengomentari anime ini. Ini bisa 3 hari sendiri kita bisa bahas. Apalagi kalau ada lawan bicaranya lu ngomong depan gue. Ini bisa 3 jam podcast, men. Jadi ya, buruan nonton. Dan gimana kalau menurut kalian? Ada hal-hal unik lainnya nggak yang kalian temuin tapi belum gue sebutin? Atau hal-hal seru lainnya? Atau kayak, bang, fun fact dan lain-lain. Please, spam itu di kolom komentar di bawah. Kalahin komentar judul dengan komentar-komentar kalian. Dan lu pada yang protes sama komentar judul, gue hide juga nih lama-lama. Sebel gue kadang-kadang. Yaudah ya, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama pembahasan Grumpy Ojisan ketemu anime aneh kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, Nando demo, lagunya juga kaiju. Nando demo stou kara gonai. Oh, gila keren banget.